Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah, eh, dengan NIM 4412201011. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Desain Speedboat Operasional Perikanan Berbahan Fiberglass untuk wilayah perairan Riau. Oke, masuk ke latar belakang. Oke, di sini kita eh, ada daftar isi. Jadi kita langsung ke pendahuluan dengan latar belakang ya. Oke, jadi latar belakang ini Kabupaten Lingga itu memiliki potensi perikanan. Juga memiliki tantangan geografis karena wilayah terdiri dari banyak pulau. Jadi dari itulah wilayah terdiri dari banyak pulau, transportasi laut lah yang cepat dan efisien sangat membutuhkan oleh oleh para nelayan. Speedboat berbahan fiberglass dipilih karena ringan, eh, tahan korosi dan perawatannya mudah. Oke, untuk masuk ke slide 3, di sini kita langsung membahas ke rumus masalah. Rumus masalah ya. Jadi permasalahan utama adalah bagaimana merancang speedboat fiberglass sesuai dengan lokasi kebutuhan nelayan nelayan lokal. Memiliki ukuran utama yang optimal, stabil, dan efisien. Laut terbuka. Oke. Eh, Juga mampu mencapai kecepatan sekitar 20 knot. Oke, langsung ke C, tujuan tugas akhir. Tujuan saya adalah merancang sebuah speedboat fiberglass yang efektif dan efisien untuk operasional perikanan di Kepulauan Riau, utamanya di Kabupaten, khususnya di Kabupaten Lingga, yang menentukan ukuran utama kapal, panjang kapal, lebar kapal, dan tinggi kapal. Eh, Menentukan juga kebutuhan daya mesin dan menganalisis kestabilan kapal. Oke, langsung masuk ke dasar teori. Dasar teori. Tu- Dasar teori yang utama digunakan adalah hidrodinamika hidrodinamika kapal untuk mengetahui tahanan air dan desain lambung. Uh, Juga ada stabilitas kapal dihitung menggunakan metacentric height s- dan juga material penggunaan RP fiberglass reinforced plastik yang ringan dan tahan lama. Perangkat lunak perangkat lunak softwarenya itu maksud digunakan untuk desain lambung dan analisis ketahanan. Oke, masuk ke Worldcard-nya. Belum masuk ke Worldcard, kita masih ke dasar teori. Oh, ini dimensi kapal tadi. Oke, masuk ke Worldcard. Tuh. Baiklah untuk langsung masuk ke Worldcard atau metodologi dan Worldcard. Pengumpulannya itu dari data, mulai mengidentifikasi masalah. Terus kami kumpul data. Dari pengumpulan data itu kami masuk ke dimensi utama kapal. Lepas itu uh, di situ kami merencana garis, rencana umum, rencana konstruksi, uh, terus hitung daya mesin, hitung stabilitas. Di situ kami dapat kesimpulannya. Jadi pengolahan data itu kami juga menggunakan tadi balik lagi ke pengolahan data, kami metode basic design. Menentukan ukuran kapal tadi. Oke, lanjut slide. Oke, jadi pengumpulan data kami fokus utama perancangan kapal dan kapasitas 85,25 ton DWT. Dimensi utama ditentukan rasio RB untuk meningkatkan stabilitas. Oke, rencana rencana garis atau general adjustment.
menggunakan maksud dan CAD hasil hidro hidro dan kurva menunjukkan stabilitas yang cukup untuk laut terbuka. Berikut adalah tampilan general atau GA kapal yang terlihat bagian area D ini. Ini adalah hasil apa data data pokok kapal dan perbandingan ukuran utama kapal. Oke, ukuran utama kapal ini dengan ROA 18 18 meter. Dengan beam atau eh, apa sih namanya? Dengan beam 3, beam atau lebar maksimum 3,5 meter dengan A 1,5 meter dengan T atau drop itu 1,1 meter. Oke, ini data hidrostatik berdasarkan hasil pemodelan dari kapal aplikasi Microsoft. Data ini eh, kurva yang tercantum pada tabel 2 dan gambar 2. Ini adalah data pokok kapal. Sama dengan slide pertama tadi. Oke, next. Ini adalah grafik hidrostatik. Oke, ini adalah rencana eh, rencana garis dan rencana umum. Oke, yang saya desain, eh, yang saya dapat tampak depan, tampak belakang, dan tampak atas. Tampak. Oke, inilah GA-nya. Jadi disinilah dapat LB-nya itu 5,2 atau desain ramping. Bagus untuk kecepatan, tapi di kompensasi stabilitas. Untuk BIM atau B, BH, lalu kurang lebih 1,23. Oke, untuk BT sama dengan 3,79. Oke, lanjut ke samping. Nah, inilah bentuk kapal yang kami rencanakan. Sini ada tampak belakang, tampak samping, tampak atas, tampak kemudi apa semua, tampak depan. Oke, inilah komposisi yang bahan yang digunakan pada material fiberglass. Oke. Sini menggunakan kil. Kilnya itu menggunakan 17 lapisan. Juga bed template itu menggunakan 16 lapisan. Sehingga set plate 13 lapisan, tulang manjangnya itu pakai 8 lapisan. Tulangan melintang juga 8 lapisan, bangunan atas juga 8 lapisan. Lantai 9 lapisan, transom 15 lapisan, tangki 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 BBM tuh menggunakan tangki BBM dan air tawar tuh menggunakan 11 lapisan dan juga ada sekat itu 18 lapisan. Oke, ini hasil analisa stabilitas kapal. Nah, inilah kriteria, ada U, ada unit dan aktual dan status. Oke, next. Jadi kesimpulannya itu hasil perancangan dan analisis dapat disimpulkan eh, bahwa speedboat fiberglass adalah solusi ideal untuk nelayan di Kabupaten Lingga atau Kepulauan Riau. Riau. Eh, Desain dengan ukuran utama yang tepat serta analisis tahanan dan stabilitas menunjukkan performa yang sesuai. Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transportasi dan operasional nelayan di perairan kepulauan. Baiklah, baiklah sebagai penutup saya, demikian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian eh, Ibu atau Bapak. Sekian dari saya. Saya siap. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.